Bagaimana cara mengangkat tangan saat takbir? Ini dijelaskan di dalam banyak hadis. Di dalam HPT kita, di jilid 3, itu disebutkan ada 6 hadis. Tapi kita baca secara singkat, paling tidak kita garis bawahi poin-poinnya saja. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Salim ibn Abdillah an abihi dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatwa mankibayhi. Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya hatwa mankibayhi, sejajar dengan kedua bahunya. Intinya sejajar dengan kedua bahu. Tapi yang perlu dicatat ya, mangkibain, kata mangkib itu kalau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan bahu. Tapi kalau jenengan pernah ngaji di pesantren, makna Jawanya bukan bahu, tapi pundak. Padahal dalam bahasa kita antara bahu dan pundak itu beda. Yang bahu ini kalau pundak yang ini. Itu. Sehingga makna yang benar, kalau bahasa Jawa itu pundak, kalau kiai-kiai Jawa itu maknanya mangkibain itu sejajar dengan pundak. Tapi kalau bahasa Indonesia bahu, yang benar mana? Maka harus kembali kepada bahasa Arab. Kata mangkibun kalau dimusanakan atau menunjukkan bilangan 2, mangkibain. Kata mangkib itu sebenarnya tempat pertemuan antara tulang bahu dengan tulang pundak, berarti sini. Kalau jenengan takbirnya gini, itu berarti bukan hatwal mangkibain. Karena tidak sejajar atau segini. Ini. Kan di sini. Ini mangkibain. Tempat pertemuan antara dua tulang, yaitu tulang pundak dengan tulang bahu. Ini kan berarti ya. Artinya Artinya karena di dalam bahasa Indonesia itu tidak ditemukan kosakata yang bisa pas atau ekuivalen itu, maka bisa jadi dalam penerjemahan ada satu penerjemah yang bilang ini pundak, yang satu bilang bahu. Tapi ya kalau orang Arab bagaimana? Kalau dalam bahasa Arab ini disebut al-dodun, al-dod. Kalau ini al-dodun berarti bahu. Kalau bahu itu ya segini, ini bahu. Kalau pundak itu katifun. Tapi kalau ini disebut mangkib. Nah, tapi kalau bahasa kita, karena mungkin belum bisa ditemukan padanan katanya secara pas ya, sehingga diterjemahkan yang mendekati. Tetapi ya pemahamannya harus kembali ke bahasa Arab tadi. Oke. Nanti intinya ini sejajar dengan kedua bahu atau kedua pundak. Oke. Kemudian yang kedua ada hadis Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaftaha takbira fi sholati fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibai. Intinya hadis yang kedua ini juga menjelaskan sama, yaitu hadwa mankibaihi, yaitu sejajar dengan kedua pundak Rasulullah. Jadi hadis Imam Bukhari dari Salim ibn Abdillah dari ayahnya, dan kedua dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa tangan diangkat sejajar dengan bahu ketika bertakbir. Jadi kesimpulan dari dua hadis tadi. Kemudian yang ketiga, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar juga. Diriwayatkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-sholati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibayhi.
Rasulullah itu apabila berdiri sholat mengangkat kedua tangannya sehingga kedua tangannya apa sejajar dengan kedua bahunya, tetapi atau ya kedua bahunya, tapi di sini ada penjelasannya. Tsumma kabbaro. Kemudian apa? Bertakbir. Artinya lebih dulu mana ini mengangkat tangan dengan takbir? Mengangkat tangan dulu baru takbir. Tapi kalau hadis yang pertama tidak dijelaskan, ini seolah-olah karena hina iktatahas sholah ini seolah-olah apa? Bersamaan. Berarti takbir dengan mengangkat tangan apa? Bersamaan. Tapi ya hadis yang ketiga ini ngangkat tangannya dulu baru apa? Baru takbir. Berarti ada ragam. Yang ya. Ya, berarti ada ragamnya. Yang pertama apa? Bersamaan antara mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yang hadis yang ketiga ini menjelaskan mengangkat tangan dulu, summa kabbaro. Kalau summa itu berarti litardebin fisol atau kemudian and then kalau bahasa Inggrisnya. Berarti kalau litardebin fisol itu harus apa? Harus urut, tidak bersamaan kan itu. Atau kemudian, karena kemudian itu kan berarti datangnya belakangan. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi mengangkat tangan sejajar dengan bahu kemudian mengucapkan takbir apa? Allahu Akbar. Nah, itu berarti ngangkat tangannya dulu baru mengucapkan apa? Takbir. Oke, sekarang hadis yang keempat. Yaitu hadis dari Malik ibn Huwairith. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Dari Malik ibn Huwairis bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila takbir apa? Mengangkat kedua tangannya sehingga menyejajarkan dengan kedua tangannya tadi apa? Udhunaihi, kedua telinganya. Berarti kalau hadis ini menjelaskan sejajar dengan kedua telinga. Kalau hadis Malik ibn Huwairis. Hadis ini, kesimpulan kita bagaimana? Hadis ini menjelaskan bertakbir sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinganya. Berarti dicatat hadis Malik ibn Huwairis menjelaskan ketika Rasulullah takbir, Rasulullah mengangkat kedua tangannya disejajarkan dengan kedua telinganya. Oke. Kemudian yang kelima sekarang. Yaitu hadis dari Abdul Jabbar ibn Wa'il an Abihi. Annahu absara Nabiya sallallahu alaihi wasallam hina qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta kanata bihyali mankibaihi wa hada bi ibhamaihi udhunaihi thumma kabbara. Nah, ini menarik ini karena hadis ini mencoba mengkompromikan dua hadis yang awal tadi. Ada bilang hadwa mangkibai sejajar dengan bahu saja, ada yang sejajar dengan telinga. Yang mana apa tadi apa? Ibu jari sejajar dengan daun telinga bagian bawah. Hadis ini mencoba mengkompromikan tadi dua hadis yang awal tadi. Bahwasanya dijelaskan Wa'il dari ayahnya melihat Nabi ketika berdiri sholat mengangkat kedua tangannya sehingga kedua tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya, tetapi sejajarnya bagaimana? Dan menyamakan kedua ibu jarinya dengan kedua telinganya. Artinya segini, yang sejajar dengan bahu itu artinya punggung, telapak tangannya ini yang sejajar dengan bahu. Ini maksudnya demikian. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan dengan ibu jari sejajar dengan kedua telinga. Tsumma kabbara, kemudian apa? Takbir. Berarti mengangkat tangan dulu baru apa? Takbir. Nah, sekarang hadis yang keenam.
Ini dijelaskan di dalam Sunan At-Tirmidzi, yaitu hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah taqol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-sholati nasyara asabi'ahu. Rasulullah itu apabila takbir untuk sholat apa? Nasyara asabi'ahu, menggelar atau apa? Tidak merapatkan, maksudnya membuka ini jari-jarinya, maksudnya tidak dikepalkan. Maksudnya Allah Akbar gini ya, enggak, berarti harus apa? Dibuka. Nah, itu nanti. Ya, bagaimana dengan senda komputer? Nanti itu di belakang ya. Oke, kita coba lihat bagaimana apa tarjih menyimpulkan. Jadi salah satu metodologi istinbat di dalam tarjih itu, istinbat itu harus dilakukan secara komprehensif dan integralistik. Artinya harus mengumpulkan hadis-hadis yang ada yang berbicara tentang satu topik, kemudian dikumpulkan, kemudian dilihat bagaimana keterangan-keterangan yang hadis itu dibaca secara utuh. Jadi tidak menggunakan satu hadis kemudian langsung disimpulkan, tidak. Harus menggunakan pendekatan nanti disebut istiqra' maknawi, yaitu pendekatan secara induktif integralistik gitu. Nanti suatu saat kalau kita sudah mengkaji manhaj tarjih. Nah, dari beberapa hadis tadi dicoba disimpulkan. Ini kesimpulannya. Dengan memperhatikan semua hadis yang telah disebutkan di muka, dapat disimpulkan bahwa bertakbir dalam sholat dilakukan bersamaan. Jadi bersamaan itu antara takbir dengan mengangkat tangan apa? Bersamaan. Dengan mengangkat kedua tangan sampai dengan ibu jari, sejajar kedua daun telinga, serta jari-jari tangan dibuka dalam arti tidak dikepalkan. Kesimpulan ini tanpa menafikan hadis yang menyebutkan mengangkat kedua tangan terlebih dahulu, kemudian apa? Bertakbir. Nah, ini kesimpulan takbir atau kaifiyah mengangkat kedua tangan yang dituntunkan oleh majelis tarjih. Nah, kemudian bagaimana kalau jenengan bertanya secara umum warga Muhammadiyah, tapi ini di Jawa Timur ya, mungkin di Jawa Tengah, di Jogja misalnya bisa jadi beda. Takbir itu hanya dilakukan dengan hadwal mangkibain segini. Ini secara umum mayoritas dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Ya kalau kita bicara konteks yang lebih sulit ya misalnya di Bojonegoro sama secara umum gini. Itu bagaimana? Ya kalau kita jawab ada hadisnya atau tidak? Ada. Ada hadis yang pertama tadi. Hadis siapa? Salim ibn Abdillah tadi, kemudian hadis Ibnu Umar, kemudian hadis siapa? Ini hadis Ibnu Umar juga dari Ibnu Umar itu menjelaskan hadwal mangkibain gitu. Ini ada hadisnya sehingga banyak ulama yang yang membolehkan dua tata cara takbir itu, bisa segini atau bisa segini. Tetapi kesimpulan majelis tarjih sampai saat ini loh, yang dianggap lebih dekat kepada pemahaman hadis-hadis tadi, hadwal mangkibain itu bukan segini, tetapi tadi yang hadwal mangkibain yang sejajar dengan bahu itu punggung telapak tangan yang ini, yang bagian luar ini, jadi bukan begini. Meskipun sebenarnya yang gini itu boleh. Tetapi kalau kita bicara konteks tarjih yang segini belum ditarjihkan. Nah itu. Ya, berarti ini baik sudah dibahas di HPT Jilid 1 1929 dan bahkan 2015. Sehingga kalau jenengan lihat praktek sholat misalnya di TV-mu ataupun yang dikeluarkan oleh PP Majelis Tarjih PP Muhammadiyah itu takbirnya tidak segini, tapi segini. Itu. Nah, kenapa kok demikian? Hadis hadwa mangkibai yang tadi ini dianggap masih mutlak. Mutlak itu masih umum.
Maka mutlak itu harus dibawa kepada muqayyad. Ada hadis yang menjelaskan sampai kedua telinga. Berarti yang umum tadi dibawa yang menjadi terikat. Artinya hadwal mangkibain itu bukan segini tapi segini. Itu ijtihad majelis tarjih semacam itu. Meskipun sebenarnya secara manhaj tarjih pun masih ada peluang untuk diajukan ke majelis tarjih untuk mencoba mengkaji ulang masalah ini, karena nanti dalam metode ini kan dua hadis yang kontradiktif. Ketika ada dua hadis yang kontradiktif, maka harus ditempuh metode sinkronisasi atau kompromi. Di antaranya al-jam'u wa taufiq, yaitu mensinkronkan dua hadis. Kemudian dalam sisi pelaksanaannya ada yang tadi, misalnya mutlak dibawa kepada muqayyad. Bisa juga litakhir. Kalau litakhir itu boleh memilih segini atau segini. Itu sebenarnya lebih fleksibel. Dan ini ya bisa juga nanti Bapak Ibu sekalian yang mungkin concern di dalam mengkaji tarjih untuk bisa diangkat ke majelis tarjih sehingga dua tata cara itu bisa dilakukan. Tetapi ya karena belum dibahas sampai sekarang ataupun sebenarnya sudah diusulkan tapi belum diterima di dalam munas tarjih, ya berarti kalau jenengan ditanya takbir sesuai Muhammadiyah ya segini. Kalau jenengan jawab segini itu salah. Sehingga ini sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian yang kebetulan profesinya menjadi memegang al-Islam dan kemuhammadiyan, ya kalau ngajarnya disesuaikan dengan al-Islam dan kemuhammadiyan Muhammadiyah, ya berarti mengajarkan muridnya takbirnya sejajar dengan telinga, bukan sejajar dengan bahu, karena belum ditemukan putusannya atau belum dibahas atau belum ditarjihkan oleh majelis tarjih tentang tata cara yang kedua itu. Tapi kalau secara pribadi ya monggo. Maksudnya saya punya boleh kalau sholat secara pribadi. Tapi konteks berorganisasi itu apalagi misalnya diajarkan di Masjid Muhammadiyah atau di sekolah Muhammadiyah itu ya harus mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh majelis tarjih. Tapi kalau amaliyah pribadi itu monggo, karena ibadah itu tidak harus menunggu putusan. Pokoknya tahu hadis ya diamalkan. Ini etikanya etika organisasi ya, sehingga perlu untuk diajukan sehingga suatu saat munas tarjih bisa mencoba merubah atau merevisi putusannya. Sebenarnya sudah di dua HPT kita, HPT jilid 1 juga sejajar dengan telinga, HPT jilid 3 juga sama. Jadi yang sejajar dengan bahu yang umum dipraktekkan di wilayah Jawa Timur ini atau di Bojonegoro itu ya belum ada di HPT kita. Tapi itu ada dalilnya secara hadis. Misalnya, kenapa harus disamakan? Untuk dua-duanya ada, gak harus dicari persamaannya. Kamu ikut yang begini ya boleh, kamu ikut yang begini ya boleh. Mau ada orang membantah begini. Ya karena dalam pandangan majelis tarjih yang hadwal mangkibain itu masih mutlak. Mutlak itu harus dibawa ke muqayyad. Gini itu masih mutlak. Hadwal mangkibain itu masih umum. Maksudnya itu segini atau segini. Sedangkan hadis yang kedua menjelaskan segini. Sehingga yang gini ya harus dibawa segini. Maksudnya hadwal mangkibain itu yang punggungnya. Itu maksudnya semacam itu. Ini kesimpulannya. Ya, meskipun sebagaimana yang saya jelaskan ini masih ada peluang untuk dikaji gitu. Oke. Ya nanti bisa didiskusikan lebih luas Bapak Ibu. Karena ini mungkin di wilayah Bojonegoro dan Jawa Timur ini malah tidak populer yang tata cara takbir sejajar dengan telinga. Mungkin juga yang diajarkan di warga Muhammadiyah juga sejajar dengan bahu. Oke, nanti bisa didiskusikan.